Arjun Irigasi dibuat babak belur pada lanjutan Tata Steel 2025. Kali ini lawannya adalah pecatur Slovenia Vladimir Fedosev. Permainan pada awalnya dimulai dengan D4. Setelah kuda F6, C4, lalu E6. Vladimir Fedosev ingin bermain Ninja Indian Defense. Namun, Arjun Irigasi mematahkan asa Fedosev. Dia memilih penyimbangan kuda ke petak F3. Dengan demikian, mengundang Fedosev untuk bermain Hindia Mentri dengan dorongan pion B6. Akan tetapi, Vladimir Fedosev memilih mendorong D5. Dengan demikian, pembukaan ini bertransposisi menjadi pembukaan gambit Mentri ditolak. Permainan kemudian berlanjut. Arjun Irigasi mengimbangkan kuda ke petak C3. Setelah gajah E7, terjadi pertukaran pion. Pion makan pion. Kemudian gajah F4 menekan pion C7. Vladimir Fedosev di posisi ini memutuskan untuk mengadu gajah. Arjun Irigasi menjaga gajah dengan pion. Setelah itu, gajah ditukar. Pion makan gajah. Akibat dari pertukaran ini, struktur pion putih sedikit mengalami kerusakan. Namun posisi masih seimbang. Selanjutnya, Vladimir Fedosev rokade di sayap raja. Lalu, kuda E5. Dibalas dengan kuda C6, tantangan pertukaran kuda, namun Irigasi tidak makan kuda. Di posisi ini, dia mendorong F3, mengontrol petak E4. Selanjutnya, gajah E6. Arjun Irigasi menempatkan Mentri di petak D2. Dia bersiap untuk rokade di sayap Mentri. Setelah itu, pertukaran kuda terjadi. Pion makan kuda dan menyerang kuda yang lain. Oleh karena itu, kuda mundur ke petak D7. Arjun Irigasi langsung rokade di sayap Mentri. Ini memberikan tekanan pada pion D. Oleh karena itu, C6 menjaga pion. Dan Arjun Irigasi mulai menyerang. Dia mendorong G4, mempersiapkan badai-badai pion. Vladimir Fedosev merespon hal ini dengan langkah F5, menantang pion E dan pion G pada saat yang bersamaan. Jika pion makan pion en passant, maka Mentri makan pion. Setelah F5, gajah mundur ke petak F7. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam sedikit unggul. Di posisi ini, menurut engine, langkah terbaik seharusnya untuk putih adalah benteng ke petak C1. Namun, Arjun Irigasi membuat blunder. Dia membawa kuda ke petak E2, berencana untuk masuk menyerang gajah. Vladimir Fedosev tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia makan pion. Ini membuatnya unggul 1 pion. Menurut engine, hitam cukup unggul dalam posisi ini. Tentu saja, apabila pion makan pion, maka gajah akan makan pion. Hitam tetap unggul 1 pion. Oleh karena itu, di posisi ini, Arjun Irigasi tidak mengambil pion. Dia memilih kuda D4 menyerang gajah. Lalu Mentri E7 menjaga gajah. Setelah itu, benteng G1 memberikan shadowing jangka panjang pada Raja Hitam. Permainan berlanjut. Pion makan pion. Fedosev unggul 2 pion. Dibalas dengan gajah D3 mengintai pion H7. Setelah itu, raja menyingkir, menghindarkan diri dari shadowing. Arjun Irigasi menarik mundur gajah ke petak C2, bersiap untuk membuat ancaman skakmat.
Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam menurut engine adalah benteng ke petak E8. Akan tetapi, Vladimir Fedosev memilih untuk mengusir kuda. Langkah ini adalah langkah yang tidak tepat. Kuda kemudian makan pion, putih berbalik unggul. Setelah itu, Fedosev kembali membuat kesalahan. Kuda B6 langsung dibalas dengan benteng G5, persiapan menyusun benteng. Fedosev kemudian menyerang menteri, tentu saja menteri D3. Jika Vladimir Fedosev lalai, maka dia akan terkena skakmat. Tentu saja, ancaman seperti ini sangat mudah dilihat di level Grandmaster. Fedosev mendorong G6. Kemudian Arjun Erigeisi kembali memainkan langkah-langkah bagus. Kuda H4. Fedosev selanjutnya menempatkan menteri di petak F7, berupaya untuk memenangkan perwira. Namun Arjun Erigeisi tentu saja melihatnya. Langkah bagus benteng F1 ditemukan. Hitam berada dalam masalah besar. Putih semakin unggul pada posisi ini. Vladimir Fedosev selanjutnya menggeser benteng ke petak ke-8. Kemudian Arjun Erigeisi kembali memainkan langkah bagus. Menteri G3. Seluruh perwira putih menekan sayap Raja Hitam. Vladimir Fedosev bertahan dengan seluruh kemampuannya. Di posisi ini, dia mengadu gajah, mempersiapkan jebakan untuk Arjun Erigeisi. Langkah terbaik untuk putih di posisi ini adalah kuda makan gajah. Setelah pion makan kuda B3, kuda terusir dan mundur ke petak A5. Setelah itu, menteri H3 menghindarkan diri dari shadowing dan siap untuk mendapatkan kembali pionnya yang hilang. Putih akan betul-betul unggul dalam posisi ini. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Arjun Erigeisi tidak memilih langkah terbaik. Dia memainkan gajah makan gajah, sebuah langkah yang tidak tepat. Setelah itu, pion makan gajah. Dan di posisi ini, Arjun Erigeisi membuat blunder. Dia mengambil pion dengan kuda. Dia mengira semuanya akan baik-baik saja, namun justru hitam sangat unggul dalam posisi ini. Doa Vladimir Fedosev terjawab. Dia kemudian memainkan langkah brilian, menteri makan kuda. Hitam menang satu perwira. Vladimir Fedosev mengambil menteri. Setelah itu, benteng makan menteri, pion makan benteng, dan kuda E3. Forking pada kedua benteng. Terpaksa benteng G5 dan benteng G1 dimakan oleh kuda. Hitam sangat unggul. Setelah itu, E6 berupaya untuk menyerang pion, namun kuda E3 menjaga pion. Benteng coba ke petak E5 menekan kuda, akan tetapi pion B4. Oleh karena itu, benteng makan pion C5, dibalas B6, benteng menyingkir ke petak H5, lalu Raja G7. Setelah itu, Raja D2, benteng E8, lalu pion F5 menjaga pion. Permainan berlanjut. Raja F6 menekan pion, membiarkan Fedosev untuk makan pion H7. Setelah itu, kuda makan pion, menekan pion G. Setelah benteng makan pion, benteng makan pion. Arjun Erigeisi mencoba untuk mendorong G4, namun kuda H4. Sampai di posisi ini, Arjun Erigeisi pun menyerah. Dia sudah tidak melihat potensi kemenangan dalam posisi seperti ini. Kalah satu perwira, meskipun menang satu pion. Apabila game dilanjutkan misalnya dengan Raja D3 mencoba untuk mendekati pion, maka kuda F3 menjaga pion. Setelah benteng B7, Raja ke petak G5,
mengancam pion G. Benteng G7 skak, raja F4. Apabila putih mencoba untuk menciptakan pion bebas, maka benteng E3 skak, raja perlu ke petak C4. Setelah itu, hitam akan mulai mendorong pion bebas. Kalaupun benteng ke petak F7 skak, maka raja akan makan pion. Setelah benteng kembali skak, raja F5. Dan apabila B4 dimainkan, maka hitam hanya perlu mendorong pion D2. Selangkah lagi akan promosi. Apabila benteng ke petak D7 mencoba untuk menghentikan laju pion, maka kuda E5.